Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Engkau tahu, haleluya, 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 oh, haleluya, oh. Kau mengenal setiap kami Tuhan, Engkau tahu isi hatiku, kebutuhanku, kehidupanku Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan Dia tahu, berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat perlu Tuhan tahu, Tuhan tahu, saat percaya
Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, demi kemurahan Tuhan, kita bisa bertemu kembali. Dalam pertemuan ini, kita manfaatkan untuk merenungkan sebuah renungan yang diambil dari firman Tuhan. Ya, untuk itu, mari saya ajak saudara berdoa, biar Roh Kuduslah yang menuntun dan memimpin kita. Ya. Bapa yang di sorga, kiranya Tuhan berkenan atas renungan yang sebentar hendak kami sama-sama nikmati. Dan supaya kami dapat kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, amin. Saya ingin membacakan dalam Injil Matius pasal yang ke-13, mulai ayat 13 sampai 15. Ya, saudara. Injil Matius 13, mulai ayat 13 sampai 15 ya. Dikatakan begini, saudara. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat,
namun kamu tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ayat-ayat ini rotok keras, saudara-saudara. Ya, upama, ini cuma upama kuda perlu dicambuk. Ya, upama kuda perlu dicambuk. Nah, ayat ini merupakan suatu cambuk buat kita. Itu bukan berarti kita ini digambarkan seperti kuda, bukan, saudara. Karena di situ dikatakan Yesus memberikan suatu perumpamaan. Yesus bisa berbuat nyata, ya, seperti orang sakit disembuhkan, orang buta dapat melihat, bahkan orang yang mati dibangkitkan. Tetapi saudara, itu sering hanya membuat mereka melihat, tetapi tidak bisa mengerti. Ya. Mendengar, tetapi juga tidak bisa mengerti apa yang didengarnya. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, Aku akan memberikan perumpamaan. Ya. Perumpamaan di sini banyak sekali. Ya. Seperti kita baca mulai ayat 1. Ya. Di situ ada perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, dia menabur. Dikatakan benih itu ditabur. Satu waktu jatuh di tempat-tempat yang berbatu. Ya, kalau benih itu tumbuh, karena dia tumbuh di atas batu yang keras, maka kena matahari, benih itu daiso lama tumbuh karena tidak bisa berakar karena keras. Ada yang jatuh di semak duri, ya. Semak duri itu benih itu tumbuh, tapi terhimpit dengan duri-duri, maka benih itu juga tidak bisa tumbuh. Ada yang jatuh di jalanan, kalau bahasa sehari-hari dikatakan jatuh di galengan. Galengan itu tempat orang berjalan. Ya, jatuh di galengan itu, di jalanan itu,
bisa tumbuh. Tapi sebelum tumbuh, ditotoli oleh burung-burung jadi tidak bisa tumbuh. Nah, dikatakan ada yang jatuh di tanah yang baik. Memang yang dikehendaki oleh Tuhan itu jatuh di tanah yang baik. Ya, sehingga bisa tumbuh, menjadi besar, berbuah-buah, dan bermanfaat untuk manusia. Nah, ayat yang kita baca itu, Tuhan bilang, itu sebabnya saya memberikan contoh-contoh untuk supaya kamu itu mengerti. Ya, mengerti dan mengerti untuk melaksanakan. Nah, karena itu saudara, ya, ayat pembacaan kita ini banyak ayat, banyak perumpamaan. Kalau saudara nanti baca terus, ya, itu banyak perumpamaan supaya kita itu ngerti. Maksud Tuhan itu supaya ngerti. Mungkin, ya, perumpamaan pun kita tidak mengerti. Sebab dikatakan mata hati kita itu sudah dibutakan oleh setan. Ya, mata hati kita itu sudah dibutakan oleh setan. Sehingga ngerti tapi tidak ngerti. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, dengan firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, ya, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita ini sebetulnya sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan. Kita ini sudah diberi kemenangan. Ya. Waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dikatakan di dalam kitab suci itu suatu kemenangan bagi orang-orang yang percaya. Sebab Yesus bukan manusia, tetapi Allah yang menjelma menjadi manusia. Oleh karena itu, tidak ada kematian yang bisa menahan Yesus. Nah, dengan contoh ini, supaya kita itu, iman kita itu kuat. Bahwa kita ini memperoleh kemenangan yang dari Tuhan. Kita ini memperoleh kebebasan dari Tuhan. Kita tidak lagi diikat oleh kuasa kegelapan, tapi kita sudah dilepaskan supaya kita ini mendengar dan mengerti, melihat dan mengerti. Oh, saudara-saudara, seringkali, ya, kalau kita sadar, ya, kita ini banyak kali mendengar firman Tuhan. Ya, cuma didengar saja. Tetapi untuk pengeterapan di dalam hidup kita itu hampir-hampir jarang.
Sebab kita memang sudah dibutakan oleh setan. Dan sekarang Roh Kudus, kalau saudara percaya, Roh Kudus membebaskan kita dari belenggu setan. Dan kita diberi kebebasan sehingga mendengar firman Tuhan, mengerti. Ya, melihat mujizat Tuhan, mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan pencipta semesta alam. Bahkan Tuhan itu yang menciptakan kita. Tuhan menciptakan kita supaya hidup kita itu seperti Tuhan. Tidak ada cacat celah. Tapi karena setan yang dimulai dari Taman Eden itu mencobai Hawa supaya mengambil buah yang dilarang itu. Dan ternyata berhasil. Sehingga kita ini keturunan Adam dan Hawa itu termasuk orang yang sudah diperdaya oleh setan. Sehingga kita terpisah dengan Allah. Karena keterpisahan itu kita mengalami banyak kesulitan hidup. Mungkin saudara tidak karena banyaknya kesulitan kita sampai kita itu tidak bisa ngerasakno. Dan Tuhan ingin memberikan kebebasan bagi kita. Ya, puji Tuhan. Ya, kiranya renungan yang kita dengar ini menggugah kita semua. Roh Kudus mengingatkan kita, memberi kemenangan kepada kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dan Tuhan bilang, kamu yang percaya kepada Tuhan memperoleh tempat di kerajaan surga yang mulia sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Ayo kita akhiri dengan doa. Bapa kami yang di surga, penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih, kami bisa merenungkan firman Tuhan. Sehingga dengan firman Tuhan ini, hati kami terbuka, pikiran kami terbuka oleh kuasa Roh Kudus. Dan firman Tuhan kami tangkap, kami mengerti, dan kami lakukan di dalam hidup kami. Tuhan, jamahlah siapa yang mendengar firman Tuhan ini, jamahlah sehingga mereka terbuka untuk Tuhan dan mereka memperoleh kebebasan, kelepasan, keselamatan sampai pada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Bapa, berkat kasih Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.